Rasio-rasio keuangan dalam perusahaan. Tujuan dan manfaatnya. 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. 2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan. 4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang harus diambil. 5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depannya apakah perlu penyegaran atau tidak. 6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai. Bentuk-bentuk rasio. 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio solvabilitas. 3. Rasio aktivitas. 4. Rasio profitabilitas. 5. Rasio pertumbuhan. Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. 6. Rasio penilaian merupakan rasio yang memberikan ukuran dari kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Contoh soal. Di sini ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan perusahaan Ellipse Consulting. Ini dibuat dari kertas kerja halaman 206, pengantar akuntansi 1 karya Charles Warren. Soalnya kita disuruh menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas serta profitabilitas. 1. Likuiditas. Likuiditas ada 3 cara, bisa pakai current ratio, quick ratio, cash ratio. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Current ratio. Ini mengukur apakah aset yang dimiliki suatu perusahaan cukup untuk melunasi hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Likuiditas sendiri digunakan untuk mengukur apakah suatu perusahaan itu sanggup membayar hutang jangka pendeknya. Jangka pendek di sini di bawah 1 tahun. Dan ternyata perusahaan Ellipse Consulting ini mampu karena rasionya lebih dari 1, yaitu aset yang dimiliki perusahaan Ellipse Consulting ini lebih tinggi daripada hutang yang dimilikinya. Bisa dilihat ya, ini 22,3, kemudian 22, kemudian ada 7,5. Jadi aktivanya atau asetnya itu lebih besar daripada hutangnya. Jadi perusahaan Ellipse Consulting ini dianggap baik. 2. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur apakah suatu perusahaan sanggup membayar seluruh hutangnya, bukan hanya hutang jangka pendeknya, tapi seluruh hutangnya. Bisa dilihat perusahaan Ellipse Consulting mampu dalam membayar hutangnya, karena bisa dilihat lagi, total aktivanya lebih besar daripada hutangnya. Jadi kalau solvabilitas ini tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti perusahaannya tidak baik karena hutangnya lebih besar daripada aktivanya. Hutangnya kan ada di atas, aktivanya di bawah. Jadi kalau lebih dari 1 berarti hutangnya lebih besar. Perusahaan Ellipse Consulting ini baik karena tidak lebih dari 1, yaitu aktivanya lebih besar daripada hutangnya. 3. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur apakah suatu perusahaan sudah efisien dalam menggunakan aktivanya atau sudah baik dalam pemanfaatan aset yang dimiliki. Dan ternyata perusahaan Ellipse Consulting ini belum terlalu efisien karena penjualannya masih sangat rendah dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Di sini hanya tertulis 0,57,
itu merupakan nilai yang rendah sekali. Masih banyak dana nganggurnya karena total aktifanya sangat tinggi dibandingkan penjualan bersihnya. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh labanya. Perusahaan Elite Consulting ternyata cukup bagus dalam memperoleh labanya, karena dia masih memperoleh laba yaitu 0,22 untuk setiap tahunnya. Dan rasio ini bisa digunakan untuk mengukur laba suatu perusahaan dari tahun ke tahun, apakah meningkat atau sama atau malah turun.